pokoknya itu sumber kebahagiaan gue, juga sumber stresan gue, depresi gue adalah pekerjaan. Gue bahagia dapat pekerjaan yang oke, dapat jabatan yang lumayan. Gue termasuk di angkatan gue gitu ya, paling muda, yang termuda keberapa gitu untuk dapat jabatan eselon 4. Terus gue juga senang banget akhirnya gue bisa menunjukkan ke orang-orang gitu ya, cara bekerja tim. Jadi gue tuh benci banget ya, dulu tuh punya atasan yang nyuruh-nyuruh mulu tapi nggak bisa membaur gitu kan. Nah gue tuh pengen ngertiin bahwa ya itu gue seneng banget deh, semenjak punya jabatan itu gue bisa ngebuktiin semua yang idealis itulah. Senang tuh, gue senang terus habis itu gue senang bisa bantu banyak orang, masyarakat, bisa bantu kondisi keuangan keluarga juga, bisa beli segala macam, punya rumah sendiri atas nama gue sendiri, punya tabungan, apalagi ya. Sama sumber kebahagiaan gue selain itu ya di saat ini itu pacar. Itu juga salah satu sumber kesedihan gue. Berarti dua-duanya sama ya? Berarti soal uang dan soal pacar berarti sama ya? Sama banget. Jadi sama banget, sama-sama bikin bahagia tapi tetap ada momen. Iya, lu nggak munafik, pacar itu pasti bikin lo bahagia tapi bikin lo stres juga, bikin lo sedih juga. Kalau biasanya kita jomblo nggak sedih, biasa aja gitu kan. Terus tapi kalau pas lagi sendiri juga kadang-kadang aduh bete banget, sedih banget. Tapi kalau giliran udah punya pacar tuh seneng banget, disayang, dielus, cium gitu kan, sayang, dipeluk, itu memenuhi kebahagiaan mental gue gitu ya di saat ya nyokap kan nggak bisa ngasih hal yang sama beda. Terus ya memenuhi kebatinan gue itu semua, tapi itu juga yang bikin kadang-kadang pada saat pacar ngeselin gitu kan, bikin nangis itu juga. Lu nggak munafik ya, itu juga semua terkait uang juga sih. Uang dan waktu. Benar sih, maksudnya tapi kalau buat gue saat ini tuh kayak benar, maksudnya kalau uang tuh lebih ke nyenengin apa yang gue pengen atau yang pengen gue butuh, pas terpenuhi gue seneng gitu ya. Tapi di saat semuanya pada akhirnya terpenuhi gitu ya, tapi kadang ada momen atau ngerasa ternyata kebendaan itu nggak bener-bener bikin bahagia. Gue tuh kayak lagi nggak selalu bikin bahagia. Jadi gue tuh lagi mikir sama misalnya ya di saat gue punya pacar gitu ya, for sure gitu ya, sama yang lu bilang juga gitu ya, pacar atau pasangan hidup gitu tuh jadi sumber kebahagiaan juga gitu ya. Tapi kan sebenarnya itu kan sama, baik maupun pasangan ataupun uang ataupun benda kan sebenarnya sama-sama bikin bahagia tapi nggak selalu bikin bahagia gitu kan. Karena mereka sendiri tuh pasti ada limitnya. Uang, pasangan itu kan pasti ada limitnya untuk bisa ngebahagiain kita gitu kan. Jadi sebenarnya tuh kayak ujung-ujungnya yang bisa ngebahagiain kita tuh kadang-kadang ya yang tahu ya kita sendiri gitu nggak sih. Misalnya gue tuh kalau sekarang tuh gue lagi mikir apa yang bikin gue bahagia ya gitu ya. Misal gue tuh yang dulu tuh ya, gue tuh gila banget kadang terlalu merhatiin sama apa kata orang gitu. Jadi kata orang itu gue bagus pakai ini, akhirnya gue pakai dan saat itu gue bikin bahagia. Tapi lama-lama capek yang ngikutin kata orang itu ya. Ujung-ujung gue nggak bahagia sendiri gitu kan. Dulu kan kita ada di pakem kayak gitu ya, oh emang iya ya gue begini jelek ya, oh begitu gue jelek, begitu gue bagus ya, ngikutin mu, tapi kan ujung-ujungnya capek ya.
sekarang tuh kayak misalnya ya udah gue nanya ke diri gue sendiri gitu ya, yang bikin gue bahagia apa sih. Gue coba cari hal-hal yang sederhana gitu ya, misalnya kayak selama gue kan ada hampir 2 tahun ini work from home ya, walaupun udah mulai masuk kantor lagi gitu kan, tapi masih lebih banyak work from home-nya gitu kan ya. Mikirnya dulu tuh dengan work from home itu bisa lebih happy gue tuh mikirnya, karena gue bisa ada di rumah aja tanpa harus berangkat kerja. Tapi ternyata bikin pusing dan bikin stres juga, ternyata gue nggak happy gitu ya saat work from home itu. Dan gue lagi coba merubah pola itu, yang ternyata work from home itu bikin gue males ternyata ya. Jadi bikin gue males ngapa-ngapain, termasuk olahraga gitu ya. Dan ternyata gue tuh lupa, gue tuh dulu tuh bahagia kalau gue olahraga, makanya lu ngeliat postingan gue tuh yang kemarin hari apa ya, hari Minggu, hari Senin ya. Gue jogging jam 5 pagi apa jam setengah 5 pagi, dan itu tuh bikin gue bahagia. Jadi kayak gue tuh lagi mencoba membahagiakan diri gue dari hal-hal yang sederhana yang bisa gue lakuin sendiri tanpa gue menaruh kebahagiaan gue entah itu di kebendaan ataupun di makhluk hidup lain. Kalau gue sih gitu ya. Lo seneng olahraga jadi intinya? Bukan seneng olahraga, kayak mencoba mencari kebahagiaan sendiri sih, Ternyata dengan gue lari pagi itu gue happy. Karena memang di luar, karena kita olahraga kan pasti ada yang bilang bikin mood kita bagus, ngeluarin salah satu cara stress release gitu kan. Di luar itu gue tuh bisa coba lebih apa sih ya, kadang kita tuh nggak, di saat kita bener-bener ngerasa nggak bahagia, atau gue ya di saat gue bener-bener nggak ngerasa gue nggak bahagia tuh, berarti gue tuh kadang setelah gue pikir-pikir lagi, di saat itu berarti gue lagi egois banget sih, Kenapa gue kok nggak bahagia, kenapa gue kok begini, kenapa gue kayak gitu. Gue mencoba mengasihani diri gue sendiri, bahkan kadang-kadang menyalahkan apapun itu, entah itu keadaan atau manusia lain gitu ya. Padahal dari nggak kebahagiaan gue itu, kalau gue pikir-pikir gue udah coba memenuhinya gitu ya, dari beli benda, menaruh kebahagiaan dari teman-teman gue sendiri. Mungkin kadang kita kan gitu ya, di saat kita umur 20-an kan kita kadang-kadang menaruh kebahagiaan kita udah di teman kita, tapi kan kita lupa gitu ya, mereka juga kan nggak selalu bisa ngebahagiain kita. Jadi di saat kayak gitu kita jadi kecewa sendiri gitu nggak sih? Kok lu gitu sih? Padahal kan mereka juga nggak punya kewajiban buat ngebahagiain kita gitu kan, termasuk pasangan, gue mikirnya gitu. Jadi gue coba ngelakuin hal-hal yang sederhana aja. Ternyata beberes rumah tuh atau beberes kamar tuh buat gue adalah kebahagiaan, dan itu tuh kebahagiaan gue banget. Jadi gue coba balik olahraga lagi, sehari sekali tuh wajib, di luar emang supaya lebih sehat. Ternyata itu salah satu sumber kebahagiaan gue, bisa beraktivitas sih kalau gue. Kebahagiaan gue kalau kamar gue bisa bersih sih. Kamar gue berantakan banget ya kan. Terus apa namanya, iya benar, kalau lu ada waktu ngerapiin kamar tuh gila, sama bisa tidur tanpa diganggu. Oh, itu sumber kebahagiaan banget itu. Sumber kebahagiaan banget itu. Bahkan gue bisa sampai bohong-bohong, gue bilang iya lagi pergi kemana gitu kan. Iya. Padahal gue tidur di rumah. Nah, maksudnya bohong biar gue nggak diajak pergi gitu. Biar kadang kan teman-teman gue termasuk lo gitu ya. Lain-lainnya banyak gitu yang tiba-tiba udah ada di depan rumah gue aja, anjir. Ini udah ada di depan rumah gue, cabut gitu. Nah, jadi gue kadang suka bilang iya lagi di luar, gue tidur. Jadi emang gue gue anak ekstrovert ya. Tapi gue suka banget tidur di rumah. Padahal kamar gue kecil gitu kan, jelek, tapi gue suka tidur. Iya, benar-benar itu sumber kebahagiaan gue. Orang kalau gue dinas ya, gue dinas nih, tuh teman gue ngajakin dugem, padahal gue juga suka kan, dugem, jalan keluar tuh gue suka deh. Tapi gue benar-benar bahagia banget kalau nggak ada yang ganggu. Gue di kamar, udah nonton, terus nggak ada kerjaan, gue nonton di kamar, tidur di hotel, selesai. Indah banget. Udah, makanya waktu kemarin gue kena COVID ya, kan gue bilang
ayo di hotel aja ya mah gitu, nggak usah di rumah. Nyokap gue nggak ngizinin, padahal gue bahagia banget kalau bisa di hotel, nggak ada yang ganggu gitu kan. Kalau di rumah tetap aja Ya, keganggu. ada aja ya. Iya, jadi kebahagiaan utama gue adalah bisa santai chill tidur di rumah sendiri dah gitu, tidur Iya. tidur sendiri lah pokoknya. Kadang capek ya Nggak berinteraksi diganggu. sama orang itu ya, menguras Iya, energi. padahal gue ekstrovert kan. Iya. Ini kan gue ekstrovert tapi gue ada sisi introvert sih ternyata. Gue suka banget sendiri juga. Hmm. Satu lagi nih, selain kalau kamar bersih itu bisa bikin lo bahagia, itu benar. Ada juga yang, tapi gue kadang itu nggak terlalu parah ya, kecuali bisa tidur aja itu utama deh. Mau kamar berantakan gue bisa tidur, oke. Ada lagi, Cep, kalau lo traveling itu bisa menyembuhkan luka. Iya, setuju. Itu nyembuh. Tapi bukan bekerja ya. Iya, Traveling bukan enggak. traveling bekerja, tapi benar-benar lo traveling. Bener-bener traveling. Bisa. Yes. Lo benar-benar traveling tanpa ada kerjaan. Itu nyembuhin luka lo banget, entah itu lo lagi bete sama pasangan, keluarga. Bahkan emang pada saat jalan sendiri, lo traveling nih, tapi lo sendirian, misalnya, itu juga mungkin akan ada sisi sedihnya ya. Iya, ada sedihnya. Tapi tapi kalau mau dibandingin lebih banyak kebahagiaan. Lebih banyak bahagianya. Dibanding bener. Kesedihan kalau lo traveling. Gue pernah sakit hatinya tuh sampai sakit hati banget gitu, sedih banget hati gue gitu ya, sampai kayak nggak bisa tidur, harus ditutup bantal terus, kalau nggak kayaknya nggak sakit. Tapi gue langsung naik gunung sama temen, anjir lupa langsung sakit hati. Bener-bener itu dalam sehari gue langsung move on-nya. Gila. Sama, setuju. Misalnya gue kan traveling di sesimpel gitu ya, majalahin pas gue kan lagi ngurus majalah nih ya, kan kebetulan ada liputan ke Bandung gitu ya, ke Unpar. Maksudnya planningnya itu gue sama temen gue yang jalan gitu kan. Cuma setelah gue pikir-pikir lagi, aduh gue kayak males deh, capek. Walaupun kayak hitungannya kan lumayan gitu ya, ke Parahyangan gitu kan, tempatnya dingin, adem gitu kan ya. Tapi kayak tetap aja gue nyampe sono tuh gue harus liputan, wawancara, kerja gitu kan, kayak I don't want it. Gue mendingan, jadi akhirnya gitu kerjaan itu akhirnya gue kasih ke orang lain. Kalau mereka sih seneng, dan di saat orang itu misalnya hari Senin itu liputan, makanya kemarin lu ngeliat gue kenapa jogging pagi-pagi, itu tuh menyenangkan banget di saat lu bisa menikmati kayak dunia itu lagi masih tidur gitu loh. Dan gue juga inget banget, gue lupa, gue tuh dulu pernah sangat bahagia di saat gue jalan-jalan sendirian di Jakarta, di saat malam. Jadi gue tuh, dan kebetulan dulu gitu ya, entah itu malam atau siang gitu ya, misal dulu gue tuh kadang hobi ke Dutaan Besar Belanda gitu ya, jadi cari hiburan gratis anak kuliahan, jadi nonton film Belanda gitu kan. Dia kan di daerah Kuningan ya, Mega Kuningan ya. Nah jadi gue tuh selesai dari situ, gue jalan kaki sampai Kuningan, sampai Pasves, baru gue pulang naik bus Transjakarta. Jadi gue tuh kayak seneng banget jalan kaki sendirian, menikmati sekitar aja. Maksudnya kan gue jalan kakinya nggak yang di jalan rayanya, kan ada bener jalan kecilnya yang antara gedung-gedung bus itu kan. Jadi dulu ternyata gue tuh, kalau sekarang tuh gue baru inget, oh iya ternyata gue dulu pernah ngelakuin itu, dan gue tuh bahagia gitu saat gue sendirian itu. Dan makanya pas gue kemarin Senin itu jogging subuh banget, gue nggak lari, gue bener-bener cuma jalan atau sesekali jalan cepet, dan itu tuh kayak menyenangkan banget di saat lu bisa lebih berbaur sama lingkungan sekitar tanpa banyak gangguan. Jadi kayak lu tuh ngerasa di saat lu ngerasa lu tuh kecil gitu ya dibandingkan lingkungan sekitar lu gitu ya, di situ tuh kayak ternyata gue tuh kayak nggak ada apa-apanya ya, pasti gue tuh kecil banget ya di dunia ini ya. Terus kayak, tapi kenapa gue nggak bisa menikmati dunia ini selama ini, karena mungkin selama ini kita kalau keluar di saat lagi rame, di saat lagi hiruk pikuk, jadi nggak bisa bener-bener menikmati dan berbaur gitu sama lingkungan gitu ya. Tapi pas kemarin gue coba jalan kaki pagi-pagi gitu ya, lumayan gitu ya, ternyata itu menyenangkan. Dan gue sih harapannya gue pengen tidur cepet juga malam ini supaya gue besok bisa
jalan pagi lagi sekalian nyari nasi uduk subuh-subuh ya. Sekalian belanja sayur. Ternyata itu pokoknya sumber kebahagiaan gue dari hal-hal yang coba gue bisa lakuin sendiri sih kalau buat sekarang ini. Intinya setiap orang tuh sebenarnya butuh waktu sendiri sih. Iya, setuju. Walau se-extrovert apapun lo, pasti lo butuh waktu sendiri. Gue senangin semuanya, terus lo jalan malam, jalan pagi pakai musik, dengerin musik gitu, sama. musik yang happy. Musik itu bisa bikin berubah hati dengan cepat loh. Iya. Gila. Itu kalau lo lagi sedih, jangan. Gue sih sangat tidak menyarankan orang yang sedih mendengar lagu sedih banget gitu. Iya. Tapi biasanya emang ada yang butuh yang benar-benar dengerin lagu sedih buat mencurahkan, buat ngeluarin ya. Gitu ya. Buat ngeluarin sekalian emosinya. Itu bagus sih. Tapi kalau gue pribadi gue nggak butuh lagu sedih karena itu bikin gue drop banget gitu. Terus gue lebih kayak dengerin lagu-lagu yang semangat gitu ya. Lagu-lagu motivasi. Lagu-lagu motivasi, lagu-lagunya Mario Teguh. Motivasi. Anjing mah. Ya udah. Ya udah lu mending makan deh tuh GoFood lu daripada anyep kan ricis ya. Udah. Tapi seru juga ya ngobrolin gini ya. Tapi seru. Tapi tiap orang beda-beda sih kebahagiaannya. Kalau gue kan kayak tadi traveling. Ya. Bener. Traveling berarti harus ada uang ya. Iya, harus nabung. Terus itu harus juga nabung, traveling. Berarti ada uang. Berarti semuanya tuh harus ada uang. Ya. Traveling sama ini. Ya punya banyak teman itu kebahagiaan juga, punya banyak teman, keluarga yang sama main ukulele. Oh, slime. Mainin alat musik gitu, lo bisa walaupun lu fales, walaupun lu nggak bisa mainnya dengan bagus, tapi kalau anjir itu menyenangkan, bisa baca komik gitu ya. Kalau kayak nyokap nih misalnya, kebahagiaannya apa? Karaoke setiap hari diulang-ulang, nyanyi mulu, tapi dia bahagia sama dia olahraga pagi, dia asalkan udah jalan sendiri ke alam sutra olahraga udah bahagia. Kayaknya gua sama emak lu bisa temenan kali ya. Kebahagiaannya kebetulan sama bisa. Nih. Udah mulai sama. Bisa banget. Bisa banget. Bisa janjian ya kapan-kapan ya diatur ya. Ayo. Boleh. Pagi, ayo aja. Dia jalan terus tiap hari. Sendiri. Ya, nikmati keadaan di saat sepi itu emang enak banget. Sama kalau kalian tuh kebahagiaannya adalah joget, dance, anak-anaknya sama anak-anaknya dance, atau dia sendiri dan shopping. Dia shopping, nari, ada duit. Shopping, nari, ada duit. Nge-freeze. Halo? Nah, udah nyambung. Tapi kalau gue yang ada lagi sih, Cep, sebenarnya kalau setelah gue pikir-pikir ya kadang sedih banget deh. Tapi kalau udah punya pacar gitu ya, punya pasangan, walaupun dia kadang nyakitin, tapi gue seneng banget. Nggak tau, gue seneng banget gitu. Seneng banget walaupun pacar gue nggak tajir gitu, gue seneng ada. Tetap ya jadi pembahasan ya, Tetap. Pokoknya gue seneng banget ada yang merhatiin kita. Iya, itu paling penting. Ada yang merhatiin terus, setiap hari nanyain, kabarin. Gak ada yang kayak gitu. Gue pikir dulu anjing gue doang yang paling perhatian. Akhirnya ada manusia juga yang perhatian ya. Beda perhatian pasangan gitu ya. Aduh, seneng banget. Ya udah. Jadi setialah kepada pasangan apapun yang terjadi.